Halo sobat anime, gas lagi yo Evolution bikin week a big 3. Ini ada suara jangkrik nih men. Kalau misalnya sedikit masuk ya mengganggu ya mohon dimaklumi aja lah ya. Soalnya ini malam ngerekamnya, jadi ya udahlah. Daripada malam-malam nyari jangkrik repot. Lending ya udah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Mas Gondrong diperintahkan oleh Xiu untuk melakukan misi khusus mengganggu pertemuan aliansi dan juga federasi. Di sini Xiu ia pun mendapatkan pasukan baru ketika Mas Gondrong membawa seseorang yang sekiranya memang memiliki potensi yang sungguh sangat luar biasa. Di sini Xiu ia juga ternotis dengan skill unik milik Payan barunya itu, di mana ia dapat menggunakan skill peminjam dari kekuatan masternya selama beberapa saat dan dapat memberikan poin evolusi kepada masternya. Kau dapat memberikan poin evolusi kepada diriku ya? Mantap. Selama ini aku hanya mendapatkan poin evolusi dari setiap pembantaian yang aku lakukan sendiri, dan itu membuat tanganku ini ternodai akan darah. Tapi sekarang, family, ya, kini anggotaku dapat memberikanku poin evolusi. Ini sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu, Aisyah, sekarang kau pergilah berburu monster dan kembali lagi ke tempat ini. Baik, sambut gadis hijau itu. Dan benar saja, kini gadis hijau itu ia pun pergi berburu monster. Dan ketika ia berhasil membunuh seekor monster, Xiu ia pun mendapatkan notifikasi kalau Aisyah telah berhasil membunuh seekor monster. Dan Xiu ia juga otomatis mendapatkan poin evolusi sebanyak 12 poin untuk monster tingkat 6. Namun cuma 12 poin, seharusnya bukannya 60 ya. Apakah artinya poin yang aku dapatkan cuma 1/5 dari poin yang aku dapatkan jika aku melakukannya seorang diri? Tapi ya sudahlah, itu bukanlah masalah. Lebih baik saat ini aku suruh aja ia kembali ke tempat asalnya untuk menjadi mata-mata. Jika aku menggunakannya untuk menguasai wilayah asalnya, maka dari itu federasi tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melawan diriku. Tapi dengan kekuatannya yang ada saat ini, yang hanya ada di tingkatan extraordinary tingkat 1, seharusnya ini akan cukup sulit bagi dirinya untuk dapat menguasai semua wilayah asalnya. Dan jika ia terbunuh sekalipun, ternyata itu juga akan memberikan sedikit luka untuk diriku. Baiklah, maka dari itu, Aisyah, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk dirimu. Seraplah bunga ini, dan jika kau gagal, kau akan mati. Baik, sambut gadis hijau itu. Dan benar saja, kini Aisyah ia pun mulai menyerap bunga yang diberikan oleh Xiu. Bunga spiritual yang memberikan ledakan energi yang sangat luar biasa banyak. Dan melihat hal itu, di sini Xiu tidak ada penolakan. Seharusnya ini berhasil. Ya, melihat Aisyah yang berhasil menyerap bunga itu tanpa adanya penolakan membuat Xiu ia berujar, dengan bakat dan juga kekuatan elemen yang kau punya, kau seharusnya dapat naik ke tingkatan 2 extraordinary dalam waktu dekat. Di tempat ini terdapat juga Lingsha ataupun danau spiritual. Kau pergilah berkultivasi di tempat itu. Dan setelah beberapa hari lagi, aku akan memberikan kau life essence lagi. Dan untukmu, Mas Gondrong, kau telah melakukan tugasmu dengan sangat-sangat baik. Sekarang bawalah dia pergi bersama dirimu. Dan benar saja, kini Mas Gondrong ia pun membawa mbak-mbak Aisyah ini menuju kolam spiritual. Dan beberapa hari kemudian, terjadilah gempa bumi getaran tanah yang sangat luar biasa kuat. Dan ternyata gempa itu berasal dari Bull Demon. Bull Demon. Ia melepaskan energi yang sangat kuat hingga dapat memicu gempa bumi. Bull Demon, apakah akhirnya ia naik ke tingkatan extraordinary tingkat 2? Dan benar saja, tebakan Xiu ternyata benar adanya karena di sini Bull Demon ia melepaskan energi yang sangat kuat. Selain itu, di sini Bull Demon ia juga muncul dengan penampilannya yang sungguh sangat berbeda, dan itu jelas menotis Xiu karena di sini Bull Demon tampilannya sungguh sangat berbeda ketika ia ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 master.
Ya, melihat penampilan dari Bull Demon yang dengan wujud humanoidnya membuat Ziyu sungguh sangat terkejut. Wow, kau sungguh sangat keren. Aku juga ingin memiliki wujud yang seperti itu. Bagaimana bisa kau membangkitkan wujud humanoidmu, cu? Entahlah, aku juga tidak yakin, Master. Saat aku berevolusi, aku hanya menginginkan wujud yang nyaman untuk dapat bertarung. Sambut dari Bull Demon. Ya, sepertinya yang disebut sebagai demon itu adalah wujud dari evolusi lainnya dari makhluk extraordinary. Dan di era ini aku yakin akan semakin banyak makhluk yang seperti Bull Demon ini. Dan pada akhirnya kami akan memiliki ras kami sendiri, pikir dari Ziyu. Sedangkan untuk Bull Demon, ia berujar, Master, sekarang aku memiliki bentuk humanoid dan aku harap aku bisa mendapatkan senjata. Aku mau senjata yang berbentuk kampak. Ya, baiklah, sabot dari Ziyu. Maka dari itu, kini dengan cabang-cabang gila miliknya di sini Ziyu, ia dapat membentuk sebuah kampak yang kekuatannya sekira telah cukuplah untuk dapat disebut sebagai senjata sihir bagi umat manusia. Dan ya, sekarang ini adalah senjatamu, ujar dari Ziyu yang membuatkan Bull Demon senjata kampak dari cabang-cabang gila miliknya. Dan senjata ini disebut sebagai Lava Tomahawk. Di sini Ziyu ia juga berujar, baiklah, sekarang ini aku akan pergi ke utara dan aku juga telah meninggalkan beberapa file spiritual stone untuk mereka semua yang ada di tempat ini yang memang memiliki elemen api. Dan sementara wilayah Gunung Kabut ini akan aku serahkan kepada dirimu, ujar dari Ziyu disambut dengan Bull Demon. Baik, Master. Dan 3 hari kemudian untuk Aisyah, ia pun kembali ke wilayah asalnya yaitu Bornean Religion, di mana ia juga memberikan sebuah pengakuan menjelaskan alasan serangan tikus mutan dan juga kematian anggota Bornean Religion yang sebelumnya, kalau itu adalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh kekuatan federasi. Dan hal itu juga membuat aliansi 10 negara dengan federasi akhirnya berakhir dengan perceraian. Sedangkan untuk Ziyu, kini ia pun pergi menuju wilayah utara yang ditemani oleh Kyuubi. Sementara untuk wilayah gunung akan dijaga oleh Bull Demon dan juga yang lainnya. Namun untuk Ziyu, di dalam perjalanannya menuju wilayah utara, Ziyu menangkap beberapa monster yang ia temui di dalam perjalanannya untuk dapat merubah itu semua menjadi poin evolusinya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, pada akhirnya Ziyu ia pun tiba di wilayah utara. Master, ya, kedatangan Ziyu langsung disambut oleh Wild Snake dan juga panda kecil. Melihat mereka berdua, di sini Ziyu ia berujar, "Hey, sepertinya spiritual S ini sangat membantu dirimu ya. Auramu naik dengan signifikan," ujar Ziyu kepada White Snake itu. Sedangkan untuk panda kecil, Master, aku juga makan banyak spiritual stone loh. Ya, karena di sini Ziyu datang memang untuk memanen spiritual stone. Maka dari itu, Ziyu ia pun langsung menerobos masuk ke dalam tambang spiritual stone dengan akar-akar gilanya. Di sini Ziyu ia juga mengeluarkan elemen api di salah satu cabang miliknya, dan ia juga meminta kepada Kyuubi untuk pergilah ke cabang atribut api, dan untuk kalian berdua berlatihlah dengan sangat keras. Kalau begitu, yaudah, ayo kita mulai latihannya. Ya, dalam beberapa hari aja Ziyu telah menyerap spiritual stone yang ada di tempat ini, dan itu membuat Ziyu kini memiliki energi spiritual di angka 5,5 juta poin atau energi spiritual. Dan selama periode ini juga akar pohonnya telah menembus lapisan es, dan dengan gilanya selain itu di sini Ziyu ya juga memburu semua ikan yang ada di dalam area air laut dangkal. Ya, sekarang aku telah memiliki hampir 4,5 juta poin evolusi, dan kebanyakan poin evolusiku didapatkan dari dalam lautan dangkal ini. Dan ini hanyalah laut dangkal, dan sepertinya sumber daya yang ada di laut jauh lebih melimpah daripada yang aku kira. Dan mungkin saja di dalam sana terdapatlah sesuatu yang sangat mengancam. Dan karena Ziyu telah mendapatkan poin evolusinya yang sungguh sangat banyak, maka dari itu sistem ia pun memberikan suatu notice kepada Ziyu. Apakah Ziyu ingin meningkatkan akar pohonnya? Ya, tentu saja. Sedangkan di sisi lain saat ini Bull Demon ia pun mencari beberapa monster kecil yang ada bersama dirinya. Namun ia tidak menemukan apapun. Bahkan di sini ia hanya menemukan bercak darah di sepanjang jalan, dan itu membuatnya ternotis. Dan
Ya, Bull Demon ia melepaskan raungan yang sangat kuat yang membuat para monster-monster lainnya sungguh sangat ternotis. Hei, apa yang terjadi? Flash, ayo kita kembali dulu dan cari tahu apa yang terjadi, ujar Mantis yang merasakan raungan kemarahan yang dilepaskan oleh Bull Demon. Dan begitu juga hal yang sama dilakukan oleh buaya gila. Hei, apa yang terjadi? Di sini buaya gila yang datang mendekati Bull Demon membuatnya bertanya, Bull Demon, apa yang terjadi? Kenapa aku mencium bau darah? Ya, Wolf dan juga Great Serpent telah menghilang, sambut dari Bull Demon. Tapi di sini buaya gila ia masih mencoba untuk berpikir positif dengan berujar, ya, mungkin saja mereka sedang bermain dan tersesat. Tidak, itu mustahil. Mereka tidak mungkin tersesat, ujar dari Bull Demon sembari memperlihatkan salah satu monster mutana yang terluka sungguh sangat parah. Ya, melihat hal itu, di sini buaya gila ia pun tahu kalau ada yang salah. Maka dari itu, kini Bull Demon ia pun mengumpulkan semua para petinggi monster-monster yang ada di area hutan. Dan kini ia juga memperlihatkan salah satu monster mutan genetik yang telah terbujur, terluka parah, dan itu jelas menotis mereka semua, terutama bocah Leng Feng. Ia sungguh sangat shock. Di sini Bull Demon sebagai penanggung jawab ia berujar, ini semua adalah salahku. Aku kira area gunung ini sudah cukup aman, jadi aku mengizinkan mereka untuk bermain-main. Namun lihatlah apa yang terjadi. Nah, tenanglah Bull Demon, Big Air ini sudah menggunakan life essence yang ditinggalkan oleh Master. Tapi ya, sayangnya ia belum sadarkan diri walaupun nyawanya memang tidak terancam lagi. Hei, mendengar hal itu, di sini Mas Gondrong ia pun sedikit ternotis mengingat para monster-monster eksotik ini sungguh sangat disukai oleh Ziyu. Mengingat mereka semua ini memiliki bakat-bakat yang sungguh sangat unik. Mereka adalah anak-anak yang dibesarkan oleh Master. Master sangat ingin sekali menjaga mereka, ujar Mas Gondrong. Sedangkan untuk bocah Leng Feng yang memang merawat para monster-monster kecil ini dari bayi, ia sungguh sangat murka dan itu membuatnya berujar, Bull Demon, aku mempercayakan mereka kepada dirimu karena kau mengatakan kalau kau akan menjaga mereka. Jika kita tidak menemukan mereka dan terjadi sesuatu kepada mereka, bahkan jika aku harus mati sekalipun, aku berjanji aku akan tetap membunuh dirimu, ujar bocah Leng yang sungguh sangat murka dan menyalahkan Bull Demon atas peristiwa penculikan ini. Dan apa yang dikatakan oleh bocah Leng Feng membuat Kian sungguh sangat tidak suka. Leng Feng, apa yang kau katakan? Bull Demon juga memperlakukan mereka seperti adiknya sendiri. Dan karena sekarang terjadi sesuatu kepada mereka, Bull Demon, ia pasti saat ini merasa bersalah dan sangat marah. Kau jangan menyalahkannya. Sedangkan untuk Bull Demon, tenang. Aku berjanji, aku akan menyelamatkan mereka. Namun melihat perselisihan ada di pihak mereka, di sini buaya gila ia berujar, tenang. Sekarang bukanlah waktunya untuk kita untuk mempeributkan hal ini. Prioritas pertama kita adalah menemukan di mana mereka dulu. Saat ini King Will Wolf juga telah mengirimkan kawanan serigala untuk mencari mereka. Tapi sepertinya musuh ia pandai dalam hal bersembunyi dan sedikit meninggalkan jejak. Maka dari itu kini serahkanlah pelajaran itu kepada diriku. Di sini buaya gila ia juga berujar di dalam hati, musuh. Mereka pasti sengaja menyusup ketika ia tahu kalau Master sedang pergi. Mereka dapat menyembunyikan aura mereka dan sudah pasti mereka datang ke tempat ini dengan persiapan penuh. Tapi tidak peduli apapun tujuan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu aja. Maka dari itu extreme tracking, ujar buaya gila melepaskan skill pelacak super miliknya dan itu membuatnya sungguh sangat ternotis. Ya, ketemu di ujung sana. Ya, di ujung sana ketemu. Ini adalah ulah pihak manusia. Wah, mereka lagi. Manusia sialan. Aku akan membunuh mereka, ujar dari Bull Demon. Sedangkan di sisi lain, saat ini pihak assassin atau penculik ini atau ninja ini, mereka berlari secepat mungkin meninggalkan area gunung. Cepat, kita harus segera pergi. Tapi untuk para ninja ini, sepertinya mereka juga telah ketahuan dan itu membuat mereka sedikit panik. Hei, bukankah informasi yang mereka katakan hanyalah demon tree aja yang sangat kuat dan perlu ditakuti? Tapi kenapa aku merasakan ada niat membunuh yang sangat mengerikan di dalam sana? Orang itu jelas dia pasti telah menipu kami, ujar sosok ninja itu. Selain itu, sosok ninja itu ia juga menculik beberapa ekor monster milik Ziyu. Ya, kita harus membawa kembali reinkarnasi dari Yamato no Orochi ini ke negara kita.
Dengan begitu, kami bisa menyelamatkan negara kita dari kehancuran, ujar sosok ninja itu. Namun, iya, para ninja ini mereka merasakan getaran yang sangat luar biasa kuat. Sial, getaran ini sangatlah kuat. Apakah kita telah ketahuan? Ya, kita akan menyusup ke dalam gerbang kota. Dan para tentara yang ada di kota itulah ya pasti mereka yang akan mengurus para monster. Dan kita akan memanfaatkan itu untuk kabur dari kota ini dan pergi ke kota lainnya, ujar pimpinan rombongan ninja itu. Hei, jika kita melakukan itu, akan banyak korban jiwa di kota itu, ujar salah seorang ninja lainnya. Tidak, biarkan saja. Misi utama kita hanyalah membawa Yamato kembali ke negara Sakura. Dan kematian banyak orang dari federasi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semua ini adalah salah orang itu yang telah berani-beraninya mempermainkan kita, ujar pimpinan ninja itu. Sedangkan untuk area kota, yaitu kota Sunset, kota yang dituju oleh para ninja ini merupakan salah satu dari 10 kota besar yang telah dibangun oleh federasi dengan memiliki penjagaan yang super duper sangat ketat, di mana terdapat master yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 yang memang menjaga kota ini. Bahkan kota ini juga memiliki jumlah penjagaan militer sebanyak 30.000 pasukan, di mana yang paling rendah mereka ada di tingkatan 7. Dan ternyata salah satu ninja yang melakukan penculikan itu bernama Liu Shengjun, yang merupakan seorang utusan yang dikirimkan oleh negeri Sakura untuk federasi. Dan ia juga mendapatkan informasi tentang ular berkepala 3 dan ia menganggap kalau itu adalah seekor monster reinkarnasi dari Yamato no Orochi, sang ular berkepala 8 yang merupakan seekor monster legendaris yang diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi negeri Sakura. Maka dari itulah tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus membawa monster ini kembali ke negeri Sakura. Dan karena insiden penculikan itulah perseteruan antara federasi dan juga Zyuu akan tersulut kembali. Kini para monster-monster milik Zyuu mereka melesat langsung menuju kota Sunset. Mereka datang dengan pasukan yang sangat besar dan kali ini pimpinannya adalah Bull Demon yang memang sebelumnya tidak ikut di dalam perang yang sebelumnya. Dan setelah alur cerita dari Evolution Begin Week Big dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya, di mana di part selanjutnya terjadilah kembali perperangan besar di antara federasi dan juga monster-monster milik Zyuu yang sangat brutal dan tentunya gila, di mana Bull Demon lah ia akan mengamuk dan membantai para orang-orang yang ada di kota ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Halo sobat anime, gas lagi Evolution Begin Week Big 3 lagi asik-asiknya nih, mau perang. Langsung aja yuk kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah insiden penculikan para monster-monster mutan memaksa federasi dan juga pihak monster harus kembali berperang untuk kedua kalinya. Latar belakang terjadinya penculikan itu ketika tim federasi cabang Sakura mendapatkan informasi dari salah satu jenderal yang mengatakan kalau terdapat monster-monster aneh di sekitaran area gunung. Mereka juga mendapatkan informasi untuk tidak perlu risau dari para monster-monster yang ada di area sana, karena yang terkuat hanyalah Demon Tree dan yang lainnya itu cukup lemah. Selama kau bisa menangkap monster dan juga menyerahkannya kepada federasi untuk diteliti, maka kami akan memberikan data genetik yang kau inginkan, ujar salah satu jenderal federasi. Di mana jenderal itu ia juga mengatakan selama kau tidak memprovokasi langsung Demon Tree, semua akan baik-baik saja. Tapi sayangnya apa yang dilakukan oleh tim ninja ini malah membuat pergerakan para monster-monster kembali datang menuju area kota. Dan mendapatkan informasi kedatangan para monster juga telah sampai ke pihak federasi, dan itu membuat federasi menyatakan status bahaya kota naik ke tingkatan 1 dan segera melakukan evakuasi rakyat serta melakukan mobilisasi pihak militer ke area perbatasan pertahanan kota. Ya, pihak federasi dibantu oleh militer, mereka semua akan bersatu padu melindungi area kota dari serangan para monster. Dan kini di area perbatasan, para pasukan militer mereka semua telah bersiap untuk menunggu kedatangan para monster. Dan pimpinan pertahanan kota dipimpin oleh salah seorang jenderal muda yang bernama Niyuan yang ada di tingkatan 2 extraordinary. Ya, orang-orang dari negeri Sakura mereka sungguh sangat bermulut besar.
Mereka mengatakan kalau mereka memiliki skill untuk dapat bersembunyi. Tapi tetap saja pada akhirnya mereka malah membuat keributan sebesar ini. Tapi ya, ini juga memiliki arti kalau mereka telah berhasil melakukan misi penculikan itu. Dan selama kita bisa meneliti alasan di balik kuatnya monster-monster di area gunung itu, semua pengorbanan yang ada di tempat ini tidak akan sia-sia. Ujar Jenderal Yuan itu. Walaupun ia juga tahu ia harus berhadapan dengan monster-monster yang luar biasa kuat yang akan datang untuk bertarung mati-matian bersama dirinya. Namun ketika para pasukan jenderal milik Ziyu mulai datang satu persatu, membuat mereka semua yang berjaga di area perbatasan sungguh sangat syok. Karena kali ini yang datang bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Serahkan anak-anak yang kalian curi. Jika tidak, aku akan membantai semua orang yang ada di kota ini, ujar dari Bull Demon. Melihat Bull Demon yang sungguh sangat mengerikan membuat Jenderal Yuan tidak menyangka bagaimana bisa ada monster yang seperti ini dapat berevolusi seperti manusia, dan ia juga menduga kalau sepertinya monster yang telah kami culik ini cukup penting bagi mereka. Namun untuk berjaga-jaga di sini Jenderal Yuan pun berpura-pura tidak tahu dengan berujar, "Hei, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Bacot. Bull Demon pun menghajar Jenderal Yuan itu hanya dengan satu pukulan kecil, dan itu cukup membuat Jenderal Yuan kesulitan dalam usahanya untuk menahan serangan gila dari Bull Demon. Bahkan di sini dirinya harus terhempas dengan tekanan yang sungguh sangat luar biasa yang dilepaskan oleh Bull Demon. Gila. Ketua terdesak, ujar para tentara yang melihatnya. Ini sungguh gila. Ketua ada di tingkatan 2 extraordinary tapi ia tertekan sampai seperti itu. Sedangkan untuk Jenderal Yuan sendiri, ini sungguh gila. Hanya dengan satu pukulan saja tanganku, sial, dia dapat membuatku sampai harus seperti ini hanya dengan satu pukulan. Ini gila. Kita tidak bisa terlibat pertempuran dengan mereka. Jika itu terjadi, kota ini pasti akan hancur. Maka dari itu aku harus menunda pertarungan ini. Dan itu juga membuat Jenderal Yuan berujar, "Hei, karena kau memiliki kecerdasan, bisakah kita berbicara dulu?" "Tidak, serahkan Great Serpent dan juga Wolf kepada kami, dan kami akan langsung mundur dari tempat ini," ujar dari Bull Demon. Hei, mendengar hal itu, di sini Jenderal Yuan berujar, Great Serpent, Wolf, apa itu? Dan sepertinya orang-orang dari negeri Sakura itu, mereka benar-benar telah menculik sesuatu yang sangat berharga bagi para monster ini, pikir Jenderal Yuan. Sedangkan untuk Bull Demon, serahkan kembali anak-anak yang telah kalian curi. Jika tidak, kami akan menghancurkan kota kalian dan mulai mencarinya sendiri, ancam dari Bull Demon. Tidak, itu mustahil. Jangan lupa, kita telah melakukan kesepakatan untuk gencatan senjata. Kau tidak bisa. Tiba-tiba saja ada suatu tembakan yang melesat langsung ke arah para monster, di mana tembakan itu melesat mengenai salah satu monster yang ada di belakang, yaitu mengenai salah satu werewolf. Dan ternyata tembakan itu dilepaskan oleh salah seorang pasukan yang berada di pusat kota, di mana ia juga menggunakan menembakkan peluru khusus, di mana peluru itu adalah sebuah proyektil yang diciptakan khusus untuk dapat membunuh monster yang ada di tingkatan extraordinary, yang artinya untuk mereka yang ada di bawah tingkatan extraordinary pasti akan mati dalam sekejap mata. Ini adalah akibat dari kalian yang berani-beraninya mempermainkanku, ujar salah satu ninja itu. Di mana serangan itu juga jelas akan membuat gelombang invasi para monster benar-benar akan terjadi untuk kedua kalinya. Dan tembakan yang dilepaskan itu tentu saja membuat Jenderal Yuan terkejut, karena ia tidak memberikan satu perintah pun untuk dapat menyerang. Siapa yang menyuruh kalian menembak? Namun untuk tembakan yang dilepaskan oleh umat manusia membuat Bull Demon berujar, "Serang! Bantai semuanya!" Dan untuk kota Sunset sendiri saat ini dijaga oleh tim penjaga khusus yang diberi nama Black Armor, yang merupakan pasukan khusus yang paling cepat terbentuk sejak dimulainya ledakan energi spiritual kedua.
bahkan yang paling terkenal dan juga terkuat tentunya. Dimana kali ini mereka juga harus melepaskan tembakan ke arah para monster yang menyerang ke kota Sunset. Hari ini kita akan bertarung sampai mati melawan para monster gila itu. Bunuh semua monster dan balaskan dendam saudara-saudara kita, ujar para militer sembari melepaskan tembakan penuh ke arah datangnya para monster. Sedangkan untuk para monster di sini, Bull Demon ia berujar, burung nazar, serang. Ya. Unit burung nazar mereka pun melepaskan serangan meteor api dari atas yang membara. Membakar serangan counter ke arah para pasukan penjaga. Serangan burung kondor itu sungguh sangat luar biasa mengganggu pergerakan para militer. Bahkan di sini Bull Demon ia juga meminta kepada para pasukan lainnya untuk serang, hancurkan tembok pembatas. Ya, kini giliranlah unit Baby Falcon lah yang datang melesat, menghancurkan dinding batas kota. Ya, tertembusnya dinding pembatas kota memaksa unit extraordinary lah yang harus bergerak untuk menghentikan para monster-monster, walaupun itu sungguh sangat sulit bagi mereka untuk dapat melakukannya. Serang! Ya, unit penjaga terus-terusan mati-matian melepaskan tembakan pertahanan untuk dapat tidak membiarkan para monster-monster itu merangsak masuk ke dalam dinding kota. Walaupun itu jelas sungguh sangat sulit bagi mereka, walaupun ya pihak militer telah dilengkapi persenjataan modern tentunya. Tapi tetap untuk menghentikan para monster-monster gila ini itu sungguh sangat sulit, terutama pergerakan dari para jenderal-jenderal monster milik Zio. Pertarungan ini sungguh sangat luar biasa mengerikan dibandingkan untuk pertarungan yang sebelumnya, karena kini unit pasukan monster lebih kuat, lebih mengerikan dan tentunya lebih cepat untuk dapat membunuh para unit penjaga militer beserta pasukan penjaga extraordinary yang ada di kota ini. Walaupun di sini para unit khusus extraordinary ini juga telah bertambah kuat, bahkan unggul dalam jumlah, tapi di hadapan Musang Madu itu belumlah cukup. Ditambah kini Senyet yang sebelumnya harus mati di dalam pertempuran kali ini, ia tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Begitu juga dengan para Wilmwolf yang ada saat ini beringas menghajar, menerkam para pasukan militer. Dan untuk para pasukan semut, mereka juga tidak ingin ketinggalan dalam usaha dalam bagian pembantaian. Walaupun di sini pihak militer terus-terusan melepaskan tembakan peluru dengan jumlah yang sangat luar biasa banyak. Cepat isi ulang peluru dan hancurkan mereka dengan sekali tembak. Sebelum senjata roket itu diluncurkan, telah dihancurkan oleh para pasukan burung nazar. Ya, melihat kekeosan yang sungguh luar biasa gila membuat Jenderal Yuan ia sungguh sangat shock. Ini gila. Black Armor pasukan klubku, pasukan kebanggaan kota Sunsetku, sang pasukan terkuat. Tapi kenapa mereka di hadapan para monster ini terlihat sangat lemah? Ini tidak masuk akal. Mereka adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan kuat untuk melawan para monster yang ada di tingkatan yang sama. Tapi kenapa mereka seperti ini? Kenapa mereka terlihat seperti sebuah boneka yang dipukuli? Ini tidak boleh dibiarkan. Kini Bull Demon ia pun muncul kembali tepat di hadapan Jenderal Yuan. Dan di sini Bull Demon ia juga berujar, apakah kau pikir kami sama seperti seekor monster biasa? Sialan dasar monster. Matilah kau. Serangan Jenderal Yuan ternyata dapat dihentikan oleh Bull Demon dengan sangat mudah, hanya dengan satu lengannya saja. Dan itu jelas membuat bocah kampret ini sungguh sangat shock. Apa? Dan untuk Bull Demon, kau lihat, aku juga berdarah. Aku bisa berpikir dan juga memiliki emosi. Kami sama seperti kau. Sedangkan di sisi lain, saat ini di dalam pusat kota, saat ini Flash dan juga Kian serta Mas Gondrong, mereka bertiga menyelinap masuk ke dalam pusat kota. Akhirnya kita bisa menyelinap masuk ke dalam pusat kota. Flash, bagaimana? Apakah kau bisa merasakan keberadaan mereka? Ya, dengan sinyal antenanya. Di sini Flash ia dapat merasakan pergerakan. Aku menemukannya. Dan ternyata yang ditemukan oleh Flash adalah sebuah kendaraan lapis baja yang bergerak dengan sangat cepat mencoba untuk meninggalkan kota Sunset ini.
Ya, orang-orang dari negeri Sakura, mereka mencoba untuk meninggalkan kota Sunset selama tim keamanan federasi mencoba menahan pergerakan dari para monster. Di mana salah satu ninja federasi, ia juga berujar, ya, para monster-monster ini, mereka sungguh sangat menakutkan dan kuharap kota Sunset ini dapat menahan mereka beberapa menit lagi, pikir ketua tim ninja negeri Sakura itu. Namun ya, tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Hei, kalian mau kemana? Kenapa kalian buru-buru sekali?" Ya, seseorang yang berujar itu ternyata adalah orang-orang dari federasi. Di mana orang-orang dari federasi itu ia juga berujar, "Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat, berikanlah monster yang telah kalian curi itu kepada kami." Tidak, sejak awal federasi memang berniat untuk membunuh kami. Dan kalian juga tidak berniat untuk menyerahkan informasi tentang modifikasi monster itu kepada kami, ya kan? Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, kami harus membawa reinkarnasi Yamato ini bersama kami, ujar orang-orang dari negeri Sakura. Hei, mendengar hal itu, di sini ketua kelompok federasi ini ia berujar, kau ingin membawanya kembali ya? Ya, itu semua tergantung apakah kalian bisa melakukannya apakah tidak. Ya, kita lihat sambut dari seorang master tua milik negeri Sakura. Ya, melihat kakek tua itu mencoba mengambil peran di sini kampret federasi ini, ia berujar, "Tetua Yagyu, kenapa kau ada di sini?" Aku mengerti. Sejak awal sepertinya kalian memang berniat untuk merampok informasi itu rupanya. Ya, itu karena kalian tidak dapat dipercaya, sambut kakek tua itu. Karena mereka berdua yang awalnya satu visi kini telah terbelah dan memiliki tujuan masing-masing, membuat tim federasi berujar, baiklah kalau begitu, aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi dari sini hidup-hidup. Maka dari itu serang. Ya, sebelum dua kubu itu saling serang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan ledakan asap yang begitu tebal muncul tepat di hadapan mereka semua. Di mana sumber ledakan itu berasal dari datangnya sekelompok tim baru, yaitu timnya Mas Gondrong yang datang dengan aura membunuh yang sangat luar biasa kuat. Dan itu melihat Mas Gondrong datang membuat kakek tua itu shock. Orang itu. Namun ternyata selain Mas Gondrong, jelas di sini Kian, ya, dari balik kegelapan Kian pun muncul sembari menangkap beberapa orang federasi di setiap cabang-cabang miliknya dengan sangat mudah. Namun ya, untuk orang-orang federasi yang lainnya, sebelum mereka sempat mengkhawatirkan orang lain, di sini tiba-tiba saja palanya langsung putus. Dan itu jelas ulah monster yang ada di belakang mereka, dan yang melakukan itu adalah Flash. Kapten, ya, tim federasi begitu shock melihat pimpinan regu mereka mati dengan sangat mudah tanpa adanya sebuah perlawanan. Namun ya, untuk orang-orang negeri Sakura, mereka sungguh sangat cerdas dan melihat keadaan itu di sini memanfaatkan peluang itu untuk dapat kabur. Cepat lari, bawa monster itu ke wilayah kita. Namun serangan Kian yang mencoba untuk menghentikan orang yang kabur itu harus dihentikan oleh kakek tua itu. Sial, aku tidak pernah membiarkan kalian mengacaukan rencana kami. Kalian bukanlah lawanku, ujar kakek tua itu kepada Kian yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk tim federasi melihat salah satu ninja mencoba untuk melarikan diri, mereka berujar, hentikan orang itu dan jangan biarkan kabur. Namun mereka juga tidak dapat bergerak mengingat Mas Gondrong tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan mereka. Sedangkan untuk ninja yang kabur itu, sial, monster itu sungguh luar biasa. Namun ya, tiba-tiba saja ia pun disergap oleh Flash yang datang dari depan sembari berujar, kau pikir kau bisa lari mau kemana kau? Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin With A Big Tree dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya udah mentok sama Raw-nya, jadi ya mentok. Jadi ya ngikutin jadwal rilisnya aja ya, yang dari Cinanya sana. Dan jika ada judul baru yang mau dibahas, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau menarik kita bahas. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.
Halo sobat anime, pohon Ziu-nya udah mentok sama raw-nya, jadi ya pendek ya kayak anu kelen. Dan uploadnya akan mengikuti jadwal raw-nya, jadi ya disesuaikan. Kalau ada judul baru yang mau dibahas mungkin tulis di kolom komentar ya. Mungkin kita kalau cocok kita bahas. Waduh. Ya langsung aja kita gaskan dulu. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah pertempuran besar kedua kembali terjadi di sini, tim ninja dari negeri Sakura yang awalnya bekerja sama dengan federasi, kini mereka harus menjadi incaran dari federasi dan juga monster-monster gila milik Ziu setelah ia mencoba untuk menculik monster-monster mutasi yang ada di area hutan milik Ziu. Dan dalam pelariannya itu, kini ia telah membuat kota Sunset benar-benar menjadi chaos, hancur berantakan. Dimana saat ini buaya gila ia juga harus mengentakkan kekuatannya untuk menghancurkan dinding batas kota, dan jelas hal itu membuat mereka semua menjadi panik. Para pasukan penjaga mereka berujar, sial, tembok kota telah hancur, tembak, kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki kota. Buyah. Serangan peluru-peluru roket yang ditembakkan oleh para pasukan penjaga harus hancur sebelum mengenai buaya gila itu. Bahkan di sini, semburan napas api terlihat seperti sebuah flamethrower yang begitu kuat yang dilepaskan untuk membakar para pasukan penjaga, dan yang melakukan semburan napas api itu adalah King Zhou, sang dinosaur. Sedangkan di sisi lain, Jenderal Yuan ia harus tertahan, bahkan ia terhempas setelah ia berhadapan langsung dengan ketua tim penyerangan kota milik Ziu, yaitu Bull Demon. Siap, monster humanoid ini, dia terlalu kuat, tapi aku tidak boleh kalah. Rasakanlah desert storm slash milikku. Ya, serangan ulti mematikan itu, Gravity dihentikan dengan sangat mudah oleh Bull Demon dengan serangan sihir miliknya. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan si kampret ini. Gila. Serangan itu telah menggunakan seluruh energi spiritual yang aku miliki, dan itu dapat ditangkisnya dengan sangat mudah. Ini tidak masuk akal. Sedangkan untuk Bull Demon, sembari mengangkat tangannya ke udara, ia berujar, bahkan jika kau ingin menyesali kebodohanmu, sekarang semuanya telah terlambat. Ya, serangan Bull Demon itu benar-benar sungguh sangat luar biasa kuat yang membuat Jenderal kampret ini tersungkur ke tanah hanya dengan satu pukulan kecilnya saja. Ya, melihat pemandangan yang mengerikan itu, melihat Bull Demon dapat membunuh seorang master yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 hanya dengan satu pukulan kecil, membuat mereka yang melihatnya, yang menyaksikannya, sungguh benar-benar shock. Penguasa kota, seseorang master yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2 dapat dibunuhnya. Jelas ini kami sudah kuat dari yang sebelumnya, tapi kenapa kami tidak bisa mengalahkan mereka? Ujar para penjaga yang melihat kalau mereka sudah kalah di tangan para monster-monster gila. Sedangkan untuk Bull Demon, ia berujar di dalam hati, "Hei, apakah King Zhou dan juga yang lainnya masih belum menemukan anak-anak itu?" Sedangkan di sisi lain, seorang ninja federasi, ia berusaha mati-matian untuk kabur dari kejaran Flash dengan salah satu tangannya yang telah putus. Siap, para monster-monster sialan itu, mereka sungguh sangat luar biasa kuat. Jika aku tidak menggunakan teknik rahasia yang aku miliki untuk dapat menyembunyikan aura, sudah pasti aku akan mati. Ya, aku tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus membawa reinkarnasi Yamato ini kembali ke negeri Sakura, ujar seorang ninja dalam usaha pelariannya. Namun sayangnya, ia kembali dikejutkan dengan kemunculan Flash. Ya, Flash pun muncul kembali di belakangnya dengan sangat cepat, kembali dapat melacak pergerakan orang ini. Dan itu, orang ini yang menyadari hal itu sungguh sangat panik. Sial, kenapa kecepatannya cepat sekali dia menemukan kami kembali. Sedangkan untuk Flash, dalam usahanya mengejar si kampret itu, tiba-tiba saja ia ternotis akan suatu hal, dan itu membuat Flash langsung berhenti dalam usaha mengejar si kampret ninja itu untuk melarikan diri.
Namun ia melihat Flash yang tiba-tiba saja berhenti mengejar dirinya, membuat Kampret ini ia sedikit bingung. Berhenti? Dia berhenti? Ada apa? Namun ketika si Kampret ini terus berlari, ia pun sedikit ternotis dengan apa yang ada di depannya. Dan ternyata yang ada di hadapannya adalah Shocking yang datang dengan aura membunuhnya. Dan itu membuat si Kampret ini yang melihatnya, itu dia orang aliansi. Dia berasal dari aliansi pusat. Apakah dia datang untuk memberikan bantuan kepada kota Sunset? Ya, aku selamat, ujar si Kampret ini yang melihat sosok Shocking muncul di hadapannya dan menganggap kalau Shocking adalah pahlawan yang akan menyelamatkan nyawanya. Dan itu membuat si Kampret ini yang melihat Shocking membuatnya berujar, Nona Ling, aku adalah utusan dari negeri Sakura. Saat ini kota Sunset telah diserang dan segerombolan monster telah datang. Dan ada monster yang mengejar diriku, Nona. Tolong aku. Sedangkan untuk Shocking yang melihatnya, ia hanya menatap dengan tatapan dingin dan dengan aura membunuhnya. Sedangkan untuk si Kampret ini, ia sungguh sangat berharap. Akhirnya aku selamat. Nona, tolong selamatkan. Ya, si Kampret ninja itu tertangkap dengan api gila milik Shocking. Dan itu benar-benar sungguh sangat mengejutkannya. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Ya, sosok ninja itu ia sungguh sangat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Shocking, karena di sini selain menangkap dirinya, di sini Shocking ia juga membebaskan reinkarnasi dari Yamato no Orochi itu. Ditambah di sini Flash yang tiba-tiba saja datang, ia langsung datang berlutut di hadapan Shocking sembari berujar, "Salam Big Sis." Apa? Ya, mendengar monster itu memberikan salam dan tunduk kepada Shocking membuat sosok pria ini ia bingung. Apa? Big Sis? Ditambah ketika Shocking ia berujar, "Flash, beritahukan Bull Demon untuk segera mundur. Bala bantuan dari Federasi Pusat akan segera tiba." Baik, sambut dari Flash. Selain itu, di sini Shocking ia juga berujar, karena kau telah berani mengusik hutan area gunung, maka dari itu kau bersiaplah untuk mati, ujar dari Shocking kepada sosok ninja itu walaupun ia mencoba memohon untuk nyawanya. Dan dibakar dengan api gila milik Shocking. Sedangkan di sisi lain saat ini Baby Falcon ia pun datang. Ia datang ke hadapan Bull Demon dan memberitahukan perintah dari Shocking untuk segera mundur dari kota Sunset ini. Ya, mendengarkan perintah itu, di sini Bull Demon ia berujar di dalam hati. Ya, sepertinya anak-anak telah berhasil diselamatkan. Semuanya, ayo kita mundur, ujar Bull Demon yang disambut oleh Mas Gondrong. Ya, sepertinya kita harus segera mundur. Baik, sambut dari Kian. Dan dalam perjalanan mundurnya, para monster-monster ini di sini mereka juga sempat berbincang-bincang. Hei, apakah kita benar-benar harus mundur begitu aja? Kenapa kita tidak sekalian menaklukkan kota ini? Tanya para monster-monster kecil itu. Tidak. Ini adalah perintah dari saudari Shocking. Kita harus segera menurutinya, sambut dari Bull Demon. Sedangkan untuk Kian, ya, syukurlah anak-anak mereka semua telah kembali. Jika tidak, bagaimana aku akan memberitahukan hal ini kepada Master, ujar dari Kian. Sedangkan untuk Bull Demon yang berbicara kepada buaya gila, ia berujar, "Brother, bantu aku menghitung jumlah korban dalam penyerangan kali ini. Dan untuk mereka yang terluka ringan, bawalah mereka semua ke dalam danau spiritualmu. Dan mereka yang terluka parah, bawalah mereka ke dalam kolam spiritual." Baik, sambut buaya gila. Sedangkan untuk di area kota Sunset sendiri, saat ini memang sungguh sangat mengenaskan. Kota ini sebagian besar area batas kota telah hancur. Namun, sepertinya sosok bantuan dari aliansi pusat telah tiba di kota Sunset ini. Dan ternyata rombongan bala bantuan yang dikatakan oleh Shocking adalah rombongan para pasukan yang mengendarai seekor panda, yang merupakan para kesatria baja besi yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2. Ya, sepertinya kita telah terlambat, ujar sosok manusia itu melihat kota Sunset yang telah hancur porak-poranda di berbagai sisi kota. Di mana pimpinan tim ia juga berujar, kekuatan dari monster-monster yang ada di area gunung itu tidak bisa lagi dibiarkan. Tiba-tiba saja salah seorang pasukan baju besi itu ia pun ternotis akan suatu hal yang ada di balik rerembunan hutan.
Dan ternyata pasukan baju besi itu, ia ternotis ketika ia merasakan aura yang dilepaskan oleh Mas Gondrong. Sial, aku ketahuan. Ya, tiba-tiba saja pasukan baju besi itu ia telah berada tepat di atas kepala dari Mas Gondrong yang mendarat dengan sangat keras di atas kepala dari Mas Gondrong. Namun beruntung di sini pasukan baju besi itu ia pun sedikit bingung dan sepertinya Mas Gondrong berhasil lolos. Hei, tidak ada siapapun. Apakah ini cuma perasaanku saja? Tapi ya, aku yakin tadi aku merasakan keberadaan yang aneh di sekitaran tempat ini, ujar sosok manusia berbaju besi itu. Sedangkan untuk Mas Gondrong, sial, untungnya kebanyakan pasukan kami telah mundur dari medan perang. Jika kami terlambat sedikit saja untuk mundur, aku takut seluruh pasukan kami akan musnah di tangan mereka, ujar Mas Gondrong sembari pergi dari tempat ini dengan luka serius di tubuhnya. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin Week A Big 3 di sini dulu. Ini udah mentok sama raunya. Jadi sampai jumpa minggu depan, sekitar hari Senin ataupun hari Minggu untuk Evolution Begin Week A Big 3-nya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Ini udah mentok, jadi kita bikin judul baru lah untuk di sini. Ya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Halo Sobat Nime, pohon Ziu udah mentok sama raunya. Jadi ya update-nya bakal seminggu sekali. Soalnya seminggu cuma 2 chapter. Ya udah, jadi kan menyesuaikan. Oke lah, kita langsung aja gaskan lagi Evolution Begin Week A Big 3. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah penculikan para baby monster tertangkap di tangan Shioking. Di sini Shioking ia pun langsung membantainya dan ia juga memerintahkan kepada semua monster untuk segera pergi meninggalkan kota Sunset ini. Karena memang pasukan bantuan dari federasi akan segera tiba dalam waktu dekat. Dan jelas, pasukan bantuan dari Federasi Pusat sungguh benar-benar sangat-sangat kuat yang membuat Mas Gondrong hampir aja ia kehilangan nyawa hanya dengan satu tepukan kecil. Dan atas kejadian yang terjadi di kota Sunset, di sini pemerintah federasi, mereka pun semakin yakin kalau hutan area gunung milik Ziyu memang dikenal sebagai tempat terlarang. Sarang dari banyaknya para monster-monster gila dan berita penyerangan kota Sunset juga telah sampai ke dalam rapat pimpinan federasi yang ada di pusat. Blah! Apakah kau yakin para monster itu menyerang kota Sunset disebabkan oleh tim khusus dari utusan negeri Sakura? Ya, rapat begitu panas dan panjang tentang apa alasan dibalik penyerangan para monster-monster, mengingat mereka, pihak federasi dan juga monster telah menjalin suatu kesepakatan beberapa waktu lalu untuk tidak saling menyerang. Namun ya, salah seorang pimpinan ia mengatakan kalau penyerangan para monster itu disebabkan oleh peristiwa penculikan yang dilakukan oleh pihak utusan negeri Sakura yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan berita itu dilaporkan oleh Shioking, ujar seorang pria tua yang bernama Marshall Ni. Doi juga menjelaskan dengan bukti-bukti di mana juga menemukan sebuah mayat seorang pria utusan dari negeri Sakura yang telah tewas beserta kandang monster yang ada di dekatnya. Namun di sini, kampret tua ini ia juga meminta kepada tim federasi untuk segera bertindak. Segera kirimkan pasukan baju besi ataupun Dragon Cold Guard itu. Kita harus memberikan mereka pelajaran, ujar kampret tua itu meminta federasi untuk balas dendam. Namun ia mendengar permintaan itu, di sini ketua tim federasi ia tidak dapat mengambil langkah yang sembrono dan itu membuatnya berujar, kita harus bersikap tenang. Pertama, batalkan semua suplai untuk negeri Sakura. Dan yang kedua, kirimkanlah utusan kepada mereka untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan jika mereka tidak dapat memberikan alasan yang memuaskan atas peristiwa yang terjadi, perintahkan Dragon Court untuk segera pergi menuju negeri Sakura, ujar pimpinan federasi. Sedangkan di area lain, di wilayah utara yang ditutupi salju, di sini Baby Falcon ia pun datang. Ia datang menyampaikan peristiwa yang terjadi di hutan selama Ziyu pergi. Hei, penculikan dari negeri Sakura? Baiklah, untuk masalah ini serahkan ajalah kepada Shioking karena ya kita juga tahu kita harus menjaga low profile kita untuk saat ini dan untuk kalian semua. Jangan bertindak gegabah lagi selama aku tidak ada, ujar dari Ziyu kepada Baby Falcon.
Namun di sini Ziyu juga berpikir, kesatria baju besi. Iya, sepertinya federasi mereka masih memiliki kartu di lengan baju mereka. Ya, baiklah, Baby Falcon. Katakan kepada yang lainnya untuk terus waspada dan berhati-hati, dan jika terjadilah sesuatu di area hutan, cepat kabari aku. Baik, sambut Baby Falcon yang kini kembali ke area gunung setelah ia melaporkan banyak hal kepada Ziyu. Dan setelah kepergian dari Baby Falcon, di sini Ziyu ia pun berpikir, ya, banyak sekali hal yang terjadi selama aku pergi. Namun tak lama setelahnya, mendengar Ziyu berbicara seorang diri membuat panda kecil ia pun terbangun dari tidurnya dengan berujar, Gotri, kau sedang berbicara dengan siapa? Ujar panda kecil ini yang baru saja keluar dari dalam gua. Ya, kemunculan panda kecil dan juga mengingat tentang para pasukan baju besi yang menggunakan panda membuat Ziyu ia bertanya, Oi, panda kecil, jika kita terlibat konflik dengan sesama jenismu, apakah menurutmu kau bisa mengendalikan mereka? Tanya dari Ziyu. Itu sih agak sulit, Master. Kerabat-kerabatku itu ya, mereka cenderung pemalas. Mereka mengikuti siapapun yang memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan ketika aku melarikan diri, aku sempat mengajak saudara-saudaraku untuk segera pergi, tapi ya, mereka semua menolaknya. Bahkan mereka juga berujar, bukankah menyenangkan bisa menjalani hidup yang santai sembari menunggu kematian seperti ini? Kenapa kita harus repot-repot mengadu nasib di alam liar? Nah ya, kira-kira seperti itulah kata-kata mereka, Master. Apa-apaan ini? Pikir dari Ziyu. Sedangkan untuk panda kecil yang tidak menemukan siapapun yang sedang berbicara dengan Ziyu, membuat dirinya memutuskan untuk kembali tidur aja. Ya udah dulu ya Master, aku masih ngantuk, aku mau tidur dulu, aku belum tidur sejak datang ke tempat ini, ujar panda kecil itu yang ingin kembali turun. Sedangkan untuk Ziyu, panda kecil ini, mereka termasuk ke dalam ras pemakan biji, baik itu biji besi ataupun biji baja, dan mereka bukanlah ras rendahan. Mereka juga akan menuruti siapapun yang lebih kuat daripada mereka, dan mereka bersikap individu. Dan jika diurutkan berdasarkan rank, sudah pasti ras pemakan besi ini pasti ia ada di urutan teratas di antara para monster-monster mutan. Karena memang dengan kekuatan seekor beruang, kecepatan seekor kucing, dan juga gigitan rahang yang sungguh sangat luar biasa, serta cakar yang tidak main-main, dan diiringi dengan bakat atribut yang dapat mengaktifkan elemental dan juga kekuatan fisik yang luar biasa. Sudah jelas, grup pasukan baju besi itu, mereka adalah pasukan yang menunggangi monster pemakan besi. Sudah jelas, mereka sangat-sangat kuat, dan di masa depan mereka juga tentunya akan terus semakin kuat. Dan mungkin saja di masa depan nanti aku akan berhadapan dengan mereka, pikir dari Ziyu. Ya, mengingat hal itu, apakah aku harus mulai membentuk beberapa pasukan khusus juga? Pikir dari Ziyu. Sedangkan untuk panda kecil, ia pun kembali molor. Melihat panda kecil itu kembali tidur, di sini Ziyu ia pun menariknya dengan akar miliknya untuk kembali bertanya. Namun melihat panda kecil itu tertidur, di sini Ziyu ia pun mencobanya untuk membanguninnya. Oi, panda kecil, jangan tidur dulu. Aku ingin kau membantuku dengan beberapa hal penting. Namun melihat panda kecil itu sulit untuk dibangunin, di sini Ziyu ia pun kesal, dan itu membuat dirinya harus menggeplak panda itu agar segera bangun. Setelah tidur yang nyenyak, aku merasa sangat segar. Ujar panda kecil itu setelah digeplak oleh Ziyu. Dan setelah panda itu bangun, di sini Ziyu ia berujar, Oi, panda kecil, aku ingin kau pergi mencari sarang Arctic Force Beard. Baiklah, serahkan kepada diriku. Makin banyak teman, akan semakin seru. Ujar panda kecil itu pergi meninggalkan Ziyu sebelum kembali turun. Sedangkan di sisi lain, di dalam lautan dangkal, terdapatlah monster laut dangkal, yaitu paus bungkuk, yang merupakan monster tingkat extraordinary tingkat 1. Namun untuk di dalam laut, monster tingkat 1 extraordinary adalah sebuah mangsa untuk mereka. Monster-monster yang lebih mengerikan lagi, terutama untuk monster-monster tingkatan extraordinary tingkat 3.
Sedangkan di sisi lain, saat ini Ziu yang telah ada di tingkatan 3 extraordinary dan juga memiliki poin evolusi lebih dari 4 juta poin. Di sini Ziu ia pun melihat beberapa macam skill yang ia miliki. Dan dari beberapa macam skill yang ada di sini, Ziu ia pun ternotis dengan 2 skill miliknya, yaitu Blizzard dan juga Wood Dragon. Dua skill ini masih level 1 ya. Karena tambang spiritual Stone S ini, kekuatan sihirku saat ini telah mencapai angka 6 juta kekuatan spiritual. Dan untuk poin evolusi aku memiliki 4 juta poin lagi ya. Baiklah, aku akan meningkatkan kedua skill itu dan seharusnya itu cukup untuk dapat meningkatkan kekuatan spiritualku. Baiklah, kita naikkan dulu skill Blizzard ini naik ke tingkatan 3. Kurasa nggak ada perubahan nih. Apa-apaan ini? Sepertinya ini jenis kekuatan yang mengendalikan alam ya. Ternyata tidak memberikan efek apapun kepada tubuh utama ya. Pikir dari Ziu yang tidak merasakan apapun setelah ia menaikkan salah satu skill miliknya. Baiklah. Selanjutnya adalah skill Wood Dragon. Sebelumnya, aku belum pernah menaikkan skill ini. Aku tidak menaikkannya karena memang sebelumnya aku ingin memprioritaskan kemampuan serangan dulu. Oke, baiklah. Pia, di sini Ziu yang ingin menaikkan skill Wood Dragon. Ziu ia harus membayar 500.000 poin evolusi. Dan banyak banget dah nih poin. Tapi ya udahlah, bodo amat, upgrade. Ziu ia pun merasakan efek yang sangat luar biasa di tubuhnya, di mana energi spiritualnya meledak-ledak dan itu juga membuat dirinya kimbe. Rasa sakit ini muncul kembali. Meningkatnya energi spiritual milik Ziu ternyata melepaskan tekanan yang sangat luar biasa kuat di area sekitar hingga dapat menotis mereka semua monster-monster yang ada di dekatnya. Dan benar saja, kini di area laut yang awalnya tenang tiba-tiba saja bergelombang kencang dan ternyata gelombang itu disebabkan oleh datangnya seekor monster laut dangkal yang datang ke arah Ziu yang saat ini memang sedang melepaskan ledakan energi spiritual. Sedangkan untuk Ziu di sela-sela pelepasan energi spiritual yang menyakitkan itu, ia harus menghadapi terjangan seekor monster yang datang ke arah dirinya. Dan untuk monster paus yang datang itu adalah seekor monster paus orca yang ada di tingkatan extraordinary tingkat 2. Dan untuk Ziu yang melihat dan menyadari akan adanya serangan yang datang ke arah dirinya membuatnya berujar, sial. Dia pasti datang ke sini karena tertarik dengan kekuatan spiritual yang aku lepaskan. Sial, saat ini tubuhku juga masih sakit. Ziu yang harus berhadapan dengan sergapan orca membuat dirinya harus melepaskan teknik elemen yang baru saja ia tingkatkan, yaitu teknik es Frozen Earth. Dan ternyata teknik Frozen Earth Ziu sungguh sangat mengerikan, dapat membukukan sebagian lautan hanya dengan satu hentakan saja. Teknik Frozen Earth ini, bukankah kemampuan ini cukup keren ya? Namun di sini Ziu ia pun sedikit ternotis ketika tiba-tiba saja terjadilah suatu retakan kecil tepat di dasar dinding es itu yang muncullah seekor Sawfish, ikan bergergaji yang datang langsung menerjang inti dari tubuhnya. Namun ternyata serangan dari Sawfish itu ternyata tidak dapat mengenai inti Ziu karena di sini Sawfish itu yang masih dapat dihentikan oleh cabang gila milik Ziu. Kau berani-beraninya melakukan serangan diam-diam ya? Usaha yang bagus, tapi sayangnya itu kau harus mati. Ziu yang membunuh monster itu ia pun mendapatkan 170.000 poin evolusi. 170.000. Sejauh ini inilah yang paling jauh. Ini poin tertinggi yang pernah aku dapatkan dari satu makhluk hidup, ujar dari Ziu. Namun selain itu, di sini Ziu ia juga sadar kalau masih ada satu eksistensi yang mengerikan di dekatnya dan itu membuatnya berujar, mau sampai kapan kau terus bersembunyi? Pergerakan dari eksistensi monster gila yang ada di dekatnya benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa mengerikan bagi Ziu itu sendiri. Karena benar saja, tiba-tiba saja di bawah dinding es, muncul sebuah tentakel squid. Yang jelas itu sungguh sangat mengerikan dan luar biasa besar yang berasal dari monster raksasa dari monster laut dalam, yaitu seekor gurita yang merupakan makhluk extraordinary tingkat 3 yang memang memiliki kekuatan setara dengan Ziu.
Ini adalah pertama kalinya aku menghadapi sang penguasa laut. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Monster laut ataukah monster darat? Dan ujar dari Ziu. Sedangkan di sisi lain, saat ini tidung, ya, bunyi alarm terdengar di mana-mana di kantor pusat federasi. Dan itu juga membuat para petugas yang ada di tempat itu, mereka semua sungguh sangat shock dengan alarm gila yang terus-terusan berbunyi. Hei, ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa jumlah kekuatan spiritualnya tiba-tiba saja melewati batas maksimum? Dua kekuatan yang besar tiba-tiba saja muncul di wilayah pesisir. Cepat nyalakan kamera pemantau yang ada di wilayah pesisir, ujar seorang pengawas. Dan ketika tim pengawas memeriksa CCTV yang ada di area pesisir, itu benar-benar mengejutkan mereka semua karena di sini mereka melihat dua eksistensi monster tingkat atas muncul di satu tempat. Lihat, bukankah itu adalah Kotri? Kenapa dia ada di tempat ini? Namun ya, tiba-tiba saja CCTV pemantau yang ada tiba-tiba saja kehilangan sinyal. Apa yang terjadi? Kenapa kameranya mati? Cepat hidupin lagi, ujar seorang pengawas tim federasi. Sedangkan di sisi Ziu saat ini, Ziu ia akan bertarung melawan monster tingkat atas itu. Di mana gurita itu juga mulai melepaskan teknik fatal section, melilit Ziu dengan tentakel gilanya, dan Ziu yang terlilit dengan tentakel itu. Ia pun sadar, ini menyerap kekuatan spiritualku. Ini tidak dapat dibiarkan. Di sini Ziu dengan akar gilanya, Ziu menghajar kepala dari gurita gila itu. Namun sayangnya hal itu tidaklah berarti bagi monster gurita. Bahkan di sini monster gurita itu kini melepaskan kembali lebih banyak lagi tentakel gilanya untuk melakukan counter serangan yang jelas. Menangkap tubuh utama Ziu dengan lebih banyak tentakel lagi. Gila, gurita ini. Ia mencoba menarikku ke dasar laut. Tapi itu tidaklah mungkin. Flying left blade. Di sini Ziu, walaupun ia berhasil memotong tentakel itu, tapi di sini Ziu ia pun masih harus menghadapi mulut gila dari gurita yang jelas. Sungguh benar-benar mengerikan. Ziu yang tertangkap dengan mulut gila dari monster besar itu tentu saja tak akan tinggal diam di mangsa begitu aja. Maka dari itu di sini tiba-tiba saja gurita itu bercahaya dan meledak. Tubuh utamanya meledak karena efek serangan counter dari Ziu. Dan dalam kondisi yang seperti itu, di sini Ziu ia pun tahu kalau ini cukup sulit bagi dirinya untuk dapat membunuh monster yang ada di tingkatan yang sama dengan dirinya hanya dengan skill biasa. Maka dari itu, kali ini aku akan menggunakan teknik pemusnah massal, yaitu Inferno Magic Feather. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with AB3, dan sampai jumpa minggu depan untuk pohon Ziu. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Di part selanjutnya harusnya mereka bertarung. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Halo Sobat Nime, Evolution Begin with AB3 udah rilis. Langsung aja yuk kita gaskan lagi pohon Ziu. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Ziu melepaskan energi spiritual yang sangat kuat, Ziu ia pun kedatangan monster yang sangat kuat yang ingin melahap dirinya, yaitu seekor gurita gila yang ada di tingkatan yang sama dengan dirinya, yaitu Extraordinary tingkat 3. Namun untuk Ziu dengan menggunakan akar-akar gilanya sebenarnya telah lebih dari cukup untuk dapat membantai lawannya itu. Tapi di sini Ziu pun memutuskan untuk menggunakan teknik barunya, yaitu Inferno Magnetic Feather. Dengan teknik pemusnah massal miliknya itu, di sini Ziu pun berujar sayonara. Gurita gila pun terbakar dengan api gila dari efek teknik Inferno Magnetic itu yang sungguh luar biasa gila. Membakar semua benda apapun yang ada di bawahnya. Tidak peduli gurita atau apapun itu yang ada, semua terbakar. Dan jelas teknik pembakaran tingkat atas itu membuat gurita itu tahu kalau itu sungguh sangat sulit, dan itu membuatnya memutuskan untuk kabur dari incaran Ziu yang sungguh sangat gila dengan semua teknik-tekniknya yang tidak masuk akal itu.
Namun ya, melihat lawannya yang kabur begitu aja, di sini Ziyu ia berujar, "Cih, jangan coba-coba kau untuk kabur ya, Crystallization." Ya, gurita itu ia pun tertangkap dengan akar gila Ziyu yang telah diperkuat dengan teknik Crystallization yang membuat gurita itu kini tak ada kesempatan untuk dapat lolos dari cengkraman maut itu. Bahkan di sini Ziyu ia pun naik, mengangkat gurita itu ke udara. Namun untuk gurita itu sendiri di atas sana ia pun tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal diam begitu aja, karena di sini ia pun tahu ia harus melakukan sesuatu, yaitu teknik corrosion ink. Yaitu sebuah teknik tinta khas ekor moluska yang membuat Ziyu tahu kalau ini mungkin sangat berbahaya. Sial. Ya, karena di sini Ziyu ia pun terhantam dengan teknik itu tepat ke arah dirinya yang tidak mungkin dapat ia hindari. Karena di sini Ziyu ia pun dibanjiri oleh tinta gila itu dari monster gurita itu. Dengan melepaskan teknik tinta itu, gurita itu ia pun dapat lolos dari cengkraman Ziyu. Namun ya, untuk Ziyu sendiri saat ini ia pun melindungi semua tubuhnya dengan teknik Crystallization. Dan jelas dengan teknik itulah Ziyu ia pun masih dapat lolos dari serangan tinta gila itu. Karena ternyata tinta yang dilepaskan oleh gurita itu bukanlah sebuah tinta biasa yang hanya digunakan untuk melarikan diri, tapi tinta itu juga memiliki sebuah efek korosi. Karena memang dapat memberikan damage yang sangat kuat yang bahkan menyebabkan efek serangan akar gila milik Ziyu harus berkurang hingga 60% kekuatannya. Gila, kemampuan korosinya benar-benar mengerikan. Dan untung saja refleksku benar-benar cepat sambut dari Ziyu setelah ia terkena serangan tinta itu. Sedangkan untuk gurita itu yang awalnya memang tertekan dengan serangan Ziyu, ia pun kini mulai dapat kembali mengambil sebuah kesempatan untuk dapat bertarung kembali melawan Ziyu. Karena di sini daerah sekitar semuanya terkena efek korosi. Namun ia merasa di atas angin kan telah berhasil menyerang Ziyu dengan teknik tintanya. Di sini gurita itu ia pun begitu yakin dapat menelan Ziyu dengan menggunakan mulut gurita yang sungguh sangat kuat yang dipenuhi oleh taring-taring raksasa yang cukup mengerikan. Namun ya, melihat hal itu, di sini Ziyu ia pun harus menggunakan teknik lainnya, yaitu Ice Element. Dengan teknik Ice Element miliknya Ziyu, ia pun dapat membuat gurita itu pun seketika menjadi beku dalam sekejap mata. Dengan teknik bekunya itu, gurita itu di sini Ziyu ia berujar, gurita gila itu dia benar-benar merepotkan. Extraordinary tingkat 3 memang benar-benar sangat-sangat kuat. Dan setelahnya Ziyu ia pun memanggil Baby Falcon dan ia juga berujar, panggil mereka semua ke tempat ini. Karena di sini Ziyu dia ingin party. Ayo kita pesta daging gurita. Ziyu setelah ia mengalahkan gurita gila, di sini Ziyu ia pun membagi gurita itu untuk dapat dimakan bersama-sama dengan para monster-monster miliknya yang lainnya. Keras sekali, aku tidak bisa menggigitnya. Pertahanannya sungguh sangat kuat sekali. Bahkan setelah ia mati sekalipun, ujar Mas Gondrong yang memang gak bisa ngunyah daging gurita itu. Dan ternyata daging gurita itu benar-benar sangat keras. Bahkan untuk raptor sekalipun Doi pun tersedak. Oi, jangan telan langsung utuh-utuh. Sedangkan untuk White Tiger, Doi malah asik makan jeroan. Jangan makan jeroan tepat di hadapanku. Itu menjijikkan, sambut dari Kian. Sedangkan untuk Ziyu, Doi hanya dapat melihatnya saja keseruan party barbecue ini. Sedangkan untuk QB yang ada di dekat Ziyu, ia berujar, Master, sudah lama sekali suasana tidak setenang ini. Kau benar, sambut dari Ziyu. Di sini Ziyu ia juga berujar, brother keempat, sebentar lagi kau akan naik level, ujar Ziyu kepada buaya gila. Sedangkan untuk buaya gila itu sendiri, ia berujar, Master, dibandingkan dengan QB dan juga Bull Demon, perkembanganku ini lebih lambat dibandingkan mereka berdua. Namun untuk White Tiger,
Kau sampai saat ini masih gini-gini aja kah? Masih ada di tingkatan awal extraordinary? Namun ya, melihat ekspresi bangga dari White Tiger membuat Ziyu cukup kesal. Aku tidak sedang memujimu kampret. Sedangkan untuk Kian, ya Kian yang melihat daging gurita itu dipanggang yang merupakan monster tingkat 3 extraordinary membuatnya berujar, Master, kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Mungkin saja suatu hari nanti kekuatan Master akan menaklukkan seluruh dunia ini, pikir dari Kian. Sedangkan untuk Mas Gondrong yang lagi asik makan, sepertinya ada yang kurang nih. Apakah bocah Feng? Tanya tikus tanah. Tidak, bukan dia. Apakah aku? Tanya si landak. Iya, kau, sambut Mas Gondrong. Ya, di sini mereka semua party berbahagia, makan-makan, pesta barbecue, bakar-bakar daging, all you can eat. Waduh. Namun sayangnya dari balik pesta bahagia itu masih ada satu makhluk yang tidak mengikutinya, yaitu bangau putih ini. Ya, bangau putih ini ia pun masih kena mental setelah ia diospek oleh Ziyu tempo hari. Waduh, kasihan. Sedangkan untuk Ziyu, kini Ziyu yang sedang mengubek-ubek daging gurita itu, ia pun menemukan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi para monster, yaitu 3 buah jantung dari monster tingkat extraordinary tingkat 3. Wow. Ya, melihat jantung dari monster extraordinary tingkat 3 tentu saja menggugah selera bagi para monster-monster yang lainnya. Mereka semua sungguh sangat tergugah, ingin sekali memakan jantung itu. Melihat hal itu, di sini Ziyu ia pun berujar, sepertinya ketiga jantung ini sangat menarik perhatian. Karena memang untuk gurita sendiri memang memiliki 3 buah jantung dan juga memiliki 9 otak untuk seekor gurita. Waduh. Namun ya, untuk jantung monster tingkat extraordinary tingkat 3, jantungnya ini sudah seperti sebuah harta surgawi. Karena bagi para monster ini merupakan sebuah pil peningkat kemampuan. Maka dari itu, karena memang hanya memiliki 3 buah saja dan jumlah monster yang sangat banyak, di sini Ziyu ya pun membelah jantung itu ke dalam beberapa bagian potongan untuk dapat diserahkan kepada para monster-monster elit miliknya. Membagikan sepotong kecil dari masing-masing mereka ini mendapatkan 1 slice potong jantung monster itu. Makanlah. Ini adalah harta karun yang sangat langka, ujar dari Ziyu. Dan benar saja, begitu jantung itu dimakan, buaya gila ia pun merasakan efek pertama dari manfaat memakan jantung gurita itu. Begitu juga dengan Mas Gondrong. Buaya gila dan juga Mas Gondrong, mereka berdua melakukan penerobosan tepat di hadapan Ziyu setelah mereka berdua memakan jantung monster tingkat 3 extraordinary itu. Walaupun ya ini hanya sebuah potongan kecil, ternyata sudah lebih dari cukup untuk dapat memberikan kekuatan yang sangat amat dahsyat. Dan Ziyu, dan ini sungguh luar biasa. Ketika Ziyu ia melihat, penampilan baru dari buaya gila itu setelah ia naik ke tingkatan 2 extraordinary. Begitu juga dengan penampilan dari Mas Gondrong. Ia terlihat seperti seekor naga yang memiliki sebuah duri-duri di punggungnya. Mereka berdua ada di tingkatan extraordinary. Lihat penampilan Mas Gondrong, dia penampilannya edan. Evolusi yang ditampilkannya ini bentuknya semakin menjauh dari bentuk manusia. Apakah ini karena dia memiliki kemampuan elemen tanah? Auranya semakin terasa tidak jelas, pikir dari Ziyu. Dan untuk Mas Gondrong itu sendiri, ia juga merasakan energi yang sangat luar biasa dahsyat meluap-luap ia rasakan di tubuhnya. Dan untuk Kian yang melihat penampilan baru dari Mas Gondrong, ia pun berujar, "Oi Mas, kau bertransformasi lagi? Ya, sekarang mundurlah kau sedikit. Aku akan menunjukkan kemampuan baruku," ujar dari Mas Gondrong sebelum Mas Gondrong ia pun melepaskan kekuatan yang sangat luar biasa kuat yang sempat membuat mereka semua yang melihatnya terkesima dengan kemampuan dari Mas Gondrong yang sungguh sangat luar biasa kuat. Karena di sini Mas Gondrong ia dapat membuat sesuatu yang sangat besar terbang ke udara dengan dirinya yang ada di atasnya, yaitu sebuah kastil yang melayang di udara. Ini luar biasa.
ujar dari Ziyu. Bersama dengan Qian yang shock melihat kemampuan aneh dari Mas Gondrong itu. Lihat Master, aku kuat kan? Ujar Mas Gondrong yang ada di atas sana. Sedangkan untuk Ziyu, kalau kami menjalankan bisnis developer rumah, sudah pasti kami akan kaya raya. Pikir dari Ziyu. Sedangkan untuk monster-monster yang lainnya, Mas Gondrong, kau sungguh hebat. Ya, brother, kau luar biasa. Manusia ini dia sangat kuat, ujar dari Flash. Sedangkan untuk Mas Gondrong, capek, aku capek sekali. Dasar lemah, sosokan sih, ujar dari Raptor. Lagian dia langsung memakai semua kekuatan penuhnya. Ujar dari Mahmud yang melihat Mas Gondrong ternyata langsung lemes setelah tegang. Waduh. Hei Mas Gondrong, kau akan mati kah? Iya. Sebelum jatuh karena kelelahan, di sini Mas Gondrong ia pun ditangkap oleh sesuatu yang bercakar. Dan yang melakukan itu adalah buaya gila. Terima kasih brother, ujar Mas Gondrong yang udah lemes. Setelah semua kekuatannya habis untuk dapat membangun kastil terbang hanya untuk sementara saja. Waduh. Sedangkan untuk Ziyu yang melihat penampilan dari buaya gila membuatnya berujar. Wow, postur buaya gila, dia semakin mirip sekali dengan seekor naga. Di masa depan, dia tidak akan berubah menjadi seekor naga kan? Ujar dari Ziyu di dalam hati. Selain itu, di sini Ziyu ia juga merasakan energi spiritual milik buaya gila itu semakin meledak-ledak. Ya, walaupun dia telah mencoba untuk menekan kekuatan energi spiritualnya, tapi ya tetap saja aliran auranya terus memancarkan perasaan yang sungguh sangat menekan. Wah, ini gila, ujar dari Ziyu. Dan untuk buaya gila, ia juga telah merubah spesiesnya dari seekor buaya menjadi sebuah Scarlet Tyranny yang memang memiliki skill semakin terluka maka akan semakin marah, dan itu akan meningkatkan kecepatan serta kekuatannya di dalam sebuah pertarungan, dan kemampuan regenerasinya juga akan meningkat beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Scarlet Tyranny, ya, kau membangkitkan kemampuan yang benar-benar mengerikan. Kalau sekarang kita maju ke medan perang, sudah pasti mereka akan menghadapi bencana berjalan, ujar dari Ziyu. Selain itu, di sini Qian ia juga merasakan ada yang datang bergerak ke arah mereka, dan itu membuatnya berujar kekuatan ini. Ya, ada banyak sekali aura kuat yang datang ke arah kita, ujar dari Qian yang sempat menotis Ziyu. Dan itu sempat membuat Ziyu ia pun melihat ke arah sumber aura kuat itu. Dan ternyata sumber aura kuat itu berasal dari panda kecil yang datang. Semuanya baik-baik saja kan? Ya, karena aku udah membawa banyak sekali partner baru, ujar panda kecil itu yang datang membawa rombongan pasukan baru untuk Ziyu, yaitu kelompok Arctic Frost Bear yang akan bekerja di bawah Ziyu. Dan setelah ada cerita dari Evolution Begin Week a Big Tree dulu, dan sampai jumpa besok untuk pohon Ziyu lagi, karena masih ada satu part lagi, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Dimana di part selanjutnya pasukan federasi dari masing-masing kota besar mereka akan memperebutkan sebuah kekuatan yang tiba-tiba saja muncul, termasuk Ziyu dan juga kelompoknya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you. Bye.